Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Semoga lancar dan berhasil. Bersama Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, saya mengajak anak-anakku sekalian yang masih di bangku sekolah khususnya untuk bersama-sama belajar dengan Pak Jana Matematika Pra-KBM, yaitu kita mempersiapkan belajar sebelum tatap muka di kelas. Baik, masih bagian trigonometri, yaitu pokok bahasan trigonometri. Materinya adalah perbandingan trigonometri berrelasi. Nah, kita sudah pada bagian yang kelima ya, dari perbandingan trigonometri berrelasi, yaitu kita akan mencari perbandingan nilai yang terutama ya, yang sering digunakan sin, cos, dan tan, ya, sudut theta di kuadran keempat. Jadi besar sudut theta ini kalau dinyatakan dalam bentuk dari 360 bisa dinyatakan 360 kurang alfa derajat. Nah, karena ini besar posisi sudut ini ada di kuadran keempat, maka besarnya antara 270 dan 360 derajat. Jadi lebih besar dari 270 tapi kurang dari 60 derajat. Nah, baik, mari kita mulai dari gambar terlebih dahulu untuk memperjelas perbandingan yang akan kita dapatkan. Ini sumbu E, yang vertikal sumbu Y, perpotongan titik O, pangkal koordinat, ada titik B, ya, ini garis OP. Garis OP ini membentuk sudut alfa. Oke, paham ya? Nah, panjang OP itu dimisalkan dengan R. Dan ini dari B kita tarik garis ke sumbu E vertikal, itu nanti kita dapatkan sebuah titik Q, di mana di situ adalah letak dari absis. Ya. Baik. Sekarang titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, titik P ini bayangannya ada di mana? Ada di bawah sini ya. Nah, untuk mendapatkannya bagaimana caranya? Tarik garis tegak lurus cerminnya sumbu X ya. Kemudian ukur jarak bayangan sama dengan jarak benda. Nah, didapatkan itu disitulah titik P aksen. Bayangan dari titik apa? P, X, Y. Ini jaraknya sama. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Nah, itu titik P aksennya. Nah, absisnya bagaimana? Absisnya sama dengan titik P, yaitu X, dan ordinatnya karena ini bawah sumbu X, maka ini negatif. Ya, ini bayangan dari titik P kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Baik, nah sekarang kita lanjut di gambar ya. Nah, ini titik O ke titik P kita tarik garis ya, maka ini adalah bayangan dari titik garis OP ya. Jadi OP aksen adalah bayangan garis OP. Panjangnya berapa? Sama, yaitu adalah R. Kemudian sudut alfa ini, perhatikan yang di bawah ini, sudut yang dibentuk garis OP dengan sumbu X adalah alfa, sama dengan bendanya, sudut aslinya alfa, maka bayangannya juga alfa. Baik, kita lengkapi sudutnya. Jadi sudutnya yang dibentuk dari sumbu X berlawanan arah putar jarum jam sampai dengan garis OP aksen
itu dapat dinyatakan dengan apa tadi? 360 derajat dikurangi alfa. Ya, ini 360 derajat kurang alfa ya, oke. Karena di sini apa ada sudut alfa ini, garis OP aksen ini dengan sumbu X ya. Jadi sampai di garis ini, bukan sampai di sumbu. Kalau sampai di sumbu X berarti 360 derajat. Kemudian dikurangi alfa. Baik. Untuk absis dan ordinatnya kita lengkapi ya, baik. Nah sekarang perhatikan segitiga Q OP aksen. Segitiga Q OP aksen mana ini? Q OP aksen. Ini adalah sebuah segitiga. Ya, nah kemudian kita mencari perbandingannya mana? Perbandingannya adalah ini yang mewakili sudut. Ya. Jadi sudut di depan, ya, siku-siku di depan sudut yang dibagi dengan sisi miring apa namanya? Adalah sinus. Kemudian sisi yang siku-siku yang merupakan kaki sudut dibagi dengan apa? Sisi miring merupakan apa? Kosinus. Sedangkan perbandingan sisi depan sudut dengan sisi yang merupakan kaki sudut itu merupakan apa? Tangen. Jadi sekarang kita dapatkan perbandingannya. Sin 360 derajat kurang alfa sama dengan min Y per R. Cosnya 360 kurang alfa adalah X per R. Tannya 360 kurang alfa adalah min Y per X. Sementara X, Y, dan sementara itu sin, cos, dan tan adalah ini. Sin alfa adalah Y per R, cos alfa adalah X per R, dan tan alfa adalah Y per R. Nah sekarang coba perbandingkan sinusnya ini dengan sinus alfa. Apa bedanya? Y-nya minus. Berarti sin 360 kurang alfa sama dengan minusnya apa? Sin alfa. Cosnya bagaimana? 360 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa. Lihat, yang dibagi ini X per R, sini X per R. Tannya 360 derajat kurang alfa minus Y per X, sedangkan tannya adalah Y per X. Jadi tannya 360 derajat kurang alfa sama dengan apa? Minus dari tan alfa. Ya oke, kita tulis sebagai suatu kesimpulan. Nah ini diingat-ingat. Baik. Ya, oke. Baik ya. Kepotong dikit ya, potong sedikit tan alfanya. Oke, yang penting kalian tahu ya. Ini ada keblot-blokan ya, blot-blot sedikit. Baik. Sekarang kita ambil suatu contoh. Nah, sin 330 derajat. Kita nyatakan dengan apa? Dengan sin 360 kurangi alfa. Ya, jadi kita nyatakan dalam bentuk ini. Maka sin 330 derajat bisa ditulis sebagai sin 360 kurangi 30 derajat. Sama dengan apa itu? Minus sin 30 derajat. Nah, pada saat kita membicarakan perbandingan trigonometri sudut istimewa, nah, ya kan? Sin 30 derajat berapa? Adalah setengah. Maka min sin 30 derajat adalah minus setengah. Oke. Jadi diingat-ingat ya untuk yang perbandingan trigonometri sudut istimewa, yaitu sering digunakan dalam latihan soal ataupun hal-hal yang lain. Baik. Sekarang cos 315 dinyatakan dengan apa? 360 derajat kurang alfa. Sama dengan apa? Cos 300 kurang 45 derajat. Sama dengan apa? Cos 45 derajat. Cos 45 derajat masih ingat? Nah, itu termasuk sudut istimewa, yaitu adalah sama dengan sinnya ya. Sama dengan berapa? Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Baik, lagi
Contoh, tan 300. Nah, tan 300 itu sama dengan tan berapa? Ingat ya, ini yang ada di kuadran keempat ya, adalah menjadi apa? Tan 360 kurang 60 derajat. Sama dengan minus tan berapa? 60 derajat. Nah, tan 60 derajat berapa? Itu adalah akar 3. Ya, ingat ya, sudut istimewa. Nah, jadi tan 60 derajat akar 3. Jadi ini minus tan berarti minus akar 3. Oke. Minus tan 60 minus akar 3. Oke, dari sini cukup ya. Cukup dapat dimengerti. Sekarang berikutnya. Ya, ini nilai sin, cos, dan tan untuk negatif alfa ya sudutnya. Nah, ini juga di kuadran keempat. Maka karena itu ini dapat dinyatakan dengan apa, sudut minus alfa ini besarnya karena di kuadran keempat, maka besarnya minus alfa itu lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari negatif 90 derajat. Kok ada sudut negatif Pak? Ya, ini sudut yang diukur dari sumbu X searah putar jarum jam. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ya, ini sumbu X, sumbu Y, titik O, ada titik P, ya kan? X, negatif Y di bawah, ya. OP dah ini. Nah, sudut yang dibentuk dari sumbu X ke garis OP adalah minus alfa, ya. Ya, bersearah dengan putar jarum jam, oke. Ini perhatikan. Ukurnya dari sini ke bawah, ya. Searah putar jarum jam. Nah, yang sudah-sudah itu berlawanan arah, ya kan? Makanya sudutnya sudut positif. Ini yang searah adalah negatif. Sekarang kita lengkapi. OP adalah R, ya. Kemudian kita tarik garis vertikal tegak lurus sumbu X dan mendatar tegak lurus sumbu Y. Ya, maka didapatkan ini, ya kan? Nah, oke. Ukurannya sekarang kita akan perhatikan ukurannya. Ini OPR, kemudian OX, OKI ya. OKI adalah E yaitu sama dengan aksis titik P dan P ke arah sumbu Y, ditarik garis searah sumbu X, tegak lurus adalah didapatkan apa? Ordinatnya adalah negatif Y. Baik, sekarang seperti apa perbandingan trigonometrinya? Oh ya, R-nya, ingat-ingat ya, R-nya itu adalah selalu bernilai positif ya, R-nya yang dapat dicari dari apa? Dari, karena ini panjang OP, dari pangkal koordinat sampai P itu beraksis X, Y, maka nilai OP dengan dari Pitagoras sama dengan apa? Akar X kuadrat ditambah akar Y kuadrat. Ya, kita nyatakan dengan R ya, oke. Nah, sekarang perhatikan sudut POX adalah minus alfa. Dan kita akan fokus ke segitiga apa? Ke segitiga QOP aksen. Nah, tegak lurus di Q. Sudut O-nya berapa? Negatif alfa. Nah, sekarang kita dapatkan perbandingan trigonometrinya. Sin alfa berarti sama dengan apa? Sudut di depan, sisi di depan sudut adalah minus Y, dibagi sisi miring adalah R. Jadi min Y per R. Cosnya, cos min alfa adalah sisi siku-siku yang merupakan kaki sudut dibagi sisi miring R. Jadi X per R. Tangannya adalah min Y per X. Nah, sekarang perbandingkan seperti yang tadi
dengan sin konstan. Nah, perhatikan. Sinnya gimana sinnya? Sinnya adalah merupakan sin minus alfa sama dengan apa? Sama dengan apa? Min sin alfa, ya kan, ini adalah kebalikan dari sin alfa ya. Kemudian cos alfa minus alfa, ini di sini I per R, cos alfa juga I per R. Jadi cos min alfa sama dengan cos alfa. Tannya gimana? Tannya adalah tan min alfa sama dengan minus tan alfa. Baik, kita tulis. Ini kesimpulannya, tolong untuk ingat-ingat. Oh ya, Bapak dan Ibu, serta para pengunjung sekalian ya, bagaimana anak-anakku sekalian, khususnya Pak Jana sangat mengharapkan sekali kesediaan Anda untuk memberikan subscribe, like, dan share. Ya baik, saya tunggu beberapa saat. Baik, terima kasih atas perhatian, kerelaan Anda semua untuk memberikan subscribe. Kita ambil contoh ya, kesimpulan, kemudian kita ambil contoh. Misalnya ini, sinus minus 60 derajat berarti sama dengan apa? Min sin 60 derajat. Sinus 60 derajat, Anda ingat berapa? Sudut istimewa, masih ingat ya? Nah, perbandingan trigonometri sudut istimewa, min sin 60 derajat adalah akar 3 per 2. Jadi ini minus akar 3 per 2. Cos min 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan cos 60 derajat itu berapa? Setengah. Ya, oke. Sedangkan tan negatif 45 derajat sama dengan minus tan 45 derajat. Sudut 45, tannya berapa? Adalah 1. Berarti ini minus 1. Iya. Baik. Saya rasa nggak ada kesulitan ya. Bisa mengikuti. Ya, terus bersemangat. Ya, oke. Terus bersemangat. Kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Baik. Sekarang dari apa yang telah kita dapatkan dari bagian pertama, yaitu adalah perbandingan trigonometri berelasi, kita simpulkan di sini sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa, masih ingat? Cos 90 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Ya, silakan untuk ditulis atau mengikuti ini, silakan, tapi tahu ya. Nah, oke. Silakan, ini yang pertama ini ada di kuadran pertama, sedangkan ini di kuadran kedua. Ini yang berikutnya adalah sudut sin 90 derajat, sudut 90 derajat tambah alfa itu kita nyatakan sebagai sudut 180 kurang alfa. Ya, ini. Ya. Nah. Oke, ini sama-sama di kuadran kedua. Kuadran ketiganya, nah ini. Ya, oke. Sorry, ini kuadran keempat ya. Kuadran ketiganya. Ya, ini kuadran ketiga. Kemudian ini ada di kuadran keempat. Oke. Baik. Ini ya, ini sebagai kesimpulan. Ya, kesimpulan secara umum seperti itu. Sekarang kalian masih ingat tentang tanda-tanda dari sin konstan di kuadran 1 apa, kedua apa, ketiga apa. Baik, nah ini. Ini tanda nilai perbandingan trigonometri pada bidang koordinat. Nah, untuk kuadran pertama, asal yang penting Anda ingat bahwa di kuadran pertama ini absis dan ordinatnya apa? Positif. R-nya selalu positif. Ya, jadi dimanapun terdapat kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat, R-nya selalu positif. Yang berubah nilai apa dari absis dan ordinatnya. Sekarang coba perhatikan di kuadran kedua.
eh, ordinatnya positif, maka sinnya positif. Absisnya di kuadran kedua negatif, sehingga cosnya negatif ya. Ingat rumusnya ya, hasil perbandingannya ya, itu di sini. Nah kemudian tan y-nya positif, x-nya negatif, jadi negatif tannya di kuadran kedua ya. Begitu ya. Oke. Kita lanjut sekarang ke lihat apa namanya soal latihan. Nah ini soal latihan. Soal latihannya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 soal, 3 nomor. Masing-masing ada yang 2 soal, ada yang 3 soal, berapa? 5 soal ya. Nah sekarang kita ambil contoh yang mudah dulu. Kita bahas sebagai contoh ya. Mana nih? Mana yang akan kita perbincangkan ya. Ini sudah saya persiapkan. Ya, ini alatnya sebagai pengingat. Ya oke, sudah saya tuliskan. Sekarang mana ini? Nah, kita lihat. 1. Nilai dari soal B ya, cos 150 derajat. Oke, cos 150 derajat itu di kuadran berapa? Sudut 150 itu di kuadran berapa? Ada di kuadran kedua. Sehingga 150 derajat, yang pertama kita bisa nyatakan sebagai sudut berapa? 90 tambah alfa. Dan yang kedua, dapat dinyatakan dengan apa? Dengan 180 derajat kurang alfa. Nah, sekarang coba kita kerjakan dengan yang pertama dulu. 150 itu ada di kuadran ke berapa tadi? Saya ulang lagi, kedua ya. Oke. Sekarang cos 90 tambah 60 sama kan, ini dinyatakan sebagai apa? Cos 90 tambah alfa ya. Nah, alfanya berapa? 60. Cosnya apa? Negatif atau positif di kuadran kedua. Cos itu x per r. X-nya negatif ya di sini, X-nya negatif ya. Nah, negatif, X-nya dibagi R-nya positif. Berarti cos-nya di sini 90 tambah 60 derajat sama dengan apa? Minus cos 60 derajat ya gitu ya. Nah, minus sin. Oke. Baik. Kita lanjut. Ya, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, maka nilainya karena minus akar 3 per 2 ya, sama. Sekarang kalau kita nyatakan dengan 180 derajat kurang alfa. Cos 180 derajat kurang alfa, berarti kurang berapa? 150 adalah kurang 30. Jadi ini sama dengan minus cos 30 derajat. Cos 30 derajat akar 3 per 2, jadi min akar 3 per 2. Ya oke, sama ya. Sekarang nomor berapa lagi? Nomor 2. 2 apa ini? 2 yang mana ya? Tadi ya. Oke, yang mana aja, yang penting sudah dituliskan di sini ya. Tan alfa sama dengan 5 per 12. Sudut alfa ada diketahui di sini antara berapa? 180 dan 270. Ya, berarti di kuadran berapa? Kuadran ketiga. Nah, ini tannya positif nih. Jadi hasil baginya ini berarti min 5 dan min 12. Jadi kedua-duanya min. Pembilang dan penyebut min. Nah sekarang nanti yang masih ingat, yang A ya. Yang ditanyakan sin A. Sekarang sin alfa adalah Y per R. Ya kan? Y per R. Nah, kita harus mencari Y-nya, mencari R-nya. Dari mana Y-nya? Ya, dari mana Y-nya ini? Nah dari sini nih, kita bisa mencari bahwa tan itu adalah sama dengan Y per E. Ya kan? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, mohon maaf yang belum subscribe, tolong untuk subscribe, kami tunggu sebentar. Ya oke, terima kasih atas kesediaannya. Kita lanjut. Nah, tan sama tan alfa maksudnya nih ya, kurang alfanya nggak tertulis.
sama dengan 5 per 12. Nah, tan sendiri sama dengan Y per X. Oke. Tan sendiri sama Y per X. Berarti Y per X, karena ini di kuadran ke berapa? Ketiga. Ya, kuadran ketiga di mana di sini, perhatikan. X dan Y-nya negatif. Ya kan? Berarti, oke. X per Y per X maksud saya sama dengan 5 per 12, karena dua-duanya negatif, di sini kuadran ketiga, maka didapatkan bahwa Y-nya negatif 5, X-nya negatif 12. Nah, untuk mencari sin adalah sama dengan apa? Y per R. Nah, Y-nya sudah tahu, negatif 5, R-nya belum. Jadi kita akan cari R-nya dulu. Kita gunakan dalil Pythagoras bahwa R kuadrat sama dengan apa tadi? R kuadrat itu sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan akar pangkat 2 dari E kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan negatif berapa? 12 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Oke. Itu 144 ditambah 25. 169 di akar, ketemu 13. R-nya ketemu, ya kan? R-nya udah ketemu 13, Y-nya udah tahu, itu berapa? Negatif 5. Jadi ini menjadi berapa? Sin alfa sama dengan negatif 5 per 13. Baik, oke. Sampai di sini, anak-anakku sekalian, Anda semua, kita akan bertemu kembali pada bagian berikutnya, yaitu kita akan bicarakan tentang koordinat kutub, ya, atau ya koordinat kutub, atau kita akan lanjutkan ke grafik sin, cos, dan tan. Baik, terus bersemangat, saya yakin Anda pasti bisa, dan terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Sampai jumpa.